Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, menyikapi adanya program Kementerian Perhubungan yakni Bebas Over Dimension Overloading atau ODOL pada angkutan barang yang akan mulai berlaku pada 2023 mendatang. Komisi 3 DPRD Kalsel melakukan koordinasi dan konsultasi melalui kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Perhubungan telah mengkampanyekan program Zero Over Dimension Overloading atau Bebas ODOL pada angkutan barang di tahun 2023. Menyikapi adanya hal itu, Komisi 3 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel Haji Gusti Abidin Syah mengatakan, kunjungannya ke Dinas Perhubungan Jatim ini adalah dalam rangka menggali bagaimana penerapan program kementerian yakni Bebas ODOL pada 2023. Pasalnya Jatim dinilai sudah cukup baik dalam hal penerapannya sehingga kedepannya bisa kembali diterapkan di Provinsi Kalsel. Jadi kami di sini menggali persoalan masalah ODOL, masalah dimensi yang mana di sini sudah penerapannya sudah cukup baik. Dan kami akan juga berusaha bagaimana kira-kira untuk penerapan rencana Zero ODOL ini tahun 2023. Layak bela itu ya? Oke, yang pertama saya sampaikan juga terima kasih apresiasi kunjungan ke Jawa Timur ke Surabaya ke Divisi Bapak. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Jatim Dr. Andes Fadlan mengaku sangat mengapresiasi atas kedatangan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini untuk berbagi pengalaman soal penanganan Zero ODOL ke depannya. Terlepas dari itu, pihaknya juga menyampaikan terkait pembukaan penyeberangan ke Kalimantan Selatan dari Masa Lembu Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan pelayanan masyarakat. Sama persoalan yang kita hadapi terkait ODOL dan kita tadi berbagi pengalaman tentang itu untuk menggali best practice tentang penanganan ODOL ke depan. Yang kedua, saya kira yang terkait pembukaan trayek ke Kalimantan Selatan dari Masa Lembu akan kita komunikasikan lagi lebih lanjut untuk hubungan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, setelah mengadakan rapat dengan Pemkab Banjarmasin melalui dinas terkait, Sekretaris Komisi 3 DPRD dari fraksi PKS Aliansyah menyampaikan tahun 2022 ini akan melakukan perbaikan jembatan titian di kawasan Mantuil. Sementara itu, perbaikan titian jembatan diperkirakan akan memakan anggaran sebesar 6 miliar untuk 2 titik lokasi. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Aliansyah saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu menyebutkan sekitar 6 miliar dialokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan titian di Mantuil, Banjarmasin Selatan untuk tahun 2022 ini. Jembatan titian merupakan jembatan kecil panjang yang berada di pinggiran sungai dan hanya bisa dilalui pejalan kaki serta kendaraan roda 2. Kondisi jembatan titian di Mantuil sebagian sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan untuk dilalui. Itu rusak karena jalan kendaraan kan. Yang kedua kan perbaikan di alur arah ke belakang masjid itu kan ada rumbi. Ya itu karena kalau rumbi itu makin menggerus terus kan karena gitu. Di samping masuk bukir, itu pikir termasuk masuk bukir juga kan? Iya, masuk bukir dari anggota dewan. Nah, jadi tadi kami pertanyakan juga karena mengetahui bukir-bukir anggota dewan apa aja. Tapi informasi dari bubuhan Perkim bahwa itu belum masuk ke kami karena masih di Bapeda Litbang ini katanya. Hal ini juga sesuai rapat Komisi 3 dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin yang salah satu jembatan titian diperbaiki tahun ini yakni di Mantuil. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, perbaikan jembatan titian di Mantuil dengan anggaran sekitar 6 miliar tersebut, menurut Aliansyah ada 2 titik. Pertama di bagian Pulau Bromo, yakni setelah turun dari jembatan Pulau Bromo
untuk kelanjutan perbaikan jembatan titian akses warga di daerah itu. Kedua, di bagian seberangnya Pulau Bromo yang juga ada jembatan titian yang sudah rusak. Ini merupakan akses penting bagi warga kawasan tersebut. Kita kada mau tayangan lah, cuma mungkin panjang kan? Karena Bromo itu kan jembatan Bromo ada titian yang sebagian sudah di kan, yang seberang sana. Nah, yang di seberang sini ada yang jalannya rusak itu kan parah karena tergerus banyu kan. Nah, jadi ada yang memang nanti dikerjakan swadaya masyarakat yang kota-kota itu. Dikatakan politisi PKS ini, perbaikan jembatan titian di Mantuil sebagai daerah baru pariwisata Kota Banjarmasin karena adanya jembatan roller coaster jembatan Bromo tersebut yang selesai dibangun tahun 2020 lalu merupakan aspirasi masyarakat sejak lama. Menurut Aliansa, masih banyak pokok pikiran pokir DPRD Kota Banjarmasin yang belum terakomodir dalam program pembangunan tahun ini. Tentunya harus terus diperjuangkan. Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka meninjau pengerukan sungai sekaligus membuka akses jalan penghubung di Desa Sungai Nyiur, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipenuhi tumbuhan eceng gondok. Sementara itu adanya pengerukan disambut baik masyarakat desa dan berharap pemerintah provinsi dapat terus aktif memberikan dukungan karena potensi pertanian dan perikanan yang cukup besar. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, meninjau pengerjaan proyek pengerukan alur sungai sebagai jalan penghubung ke Desa Sungai Nyiur, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tak sekadar meninjau, politikus senior Partai Golkar tersebut juga sempat mencoba mengoperasikan sendiri alat berat ekskavator yang digunakan untuk mengeruk Sungai Nyiur tersebut. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka mengatakan, pengerukan sungai ini dilakukan lantaran banyak desa yang aksesnya terhambat oleh tumbuhan liar berupa enceng gondok dan pakis hingga menutupi sebagian besar arus dan aliran air di sungai. Supian berharap dengan telah dikeruknya sungai ini, selain menjadi jalan penghubung di Desa Sungai Nyiur, setidaknya juga dapat berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga. Pasalnya, sungai ini cukup berpotensi jika dikembangkan sebagai tempat budidaya ikan maupun akses pengairan pertanian. Terlebih di Desa Sungai Nyiur ini, 60% penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan dan pertanian. Ketua DPR meninjau ke lokasi untuk melihat fakta nyata karena masyarakat. Untuk lewat menuju kampung itu tidak ada. Satu bagian itu adalah masyarakat Kalimantan Selatan, jangan dipinggirkan. Bagaimana bisa cocok tanam masyarakat di sini? Di sini 60% pertanian. Makasih pemerintah daerah yang telah mensupport kinerja ini. Cuma nih harus bergerak dinas yang terkait, tapi khusus kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian. Adanya pengerukan ini disambut baik masyarakat Desa Sungai Nyiur dan berharap pemerintah Provinsi Kalsel dapat terus aktif memberikan dukungan ke desanya karena potensi pertanian dan perikanan yang cukup besar. Pak Nulun sebagai kepala desa lanjutkan supaya bisa ditutup tanam khususnya untuk masyarakat ulun. Khusus pertanian. Perikanan. Sisanya itu perikanan. Sebagaimana yang telah Paman lihat tadi, ikannya besar-besar di sini. Cuman menangkapnya aja Pak sulit. Tapi itu sudah mulai menangkap nah. Karena eceng gondok yang ada di sini. Jadi harapan saya kepada dinas terkait, harapan saya bisa melanjutkan atau membersihkan lahan kami ini. Demikian. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama Lintas Banua Sepekan. Usai jeda kami hadirkan pemerintah Provinsi Kalsel susun anggaran MTQ Nasional ke-29 tahun 2022.